Kan langsung nyari lah Freya dan Setsuna. Buat kencan. Setsuna itu favoritnya Kregara. Iya, dan langsung digenjot dengan sangat puas dan sangat liar. Ini bisa dilihat juga di sini teman-teman. Ini ada adegannya. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El bersama dengan Oke teman-teman, ini dia episode dari kita yang ditunggu-tunggu. Sebelumnya kita mengupload alur cerita Keifuku part 1. Nah, ini part 2-nya. Nah, kalau kalian belum nonton part 1 bisa dilihat di kanan atas ini. Iya. Nah, jadi langsung aja kita mulai biar nggak perlu menahan lagi. Iya. Langsung aja kita mulai. Jadi dari alur cerita Kregara yang part 1 itu akhirnya pahlawan penyembuh kita, Kregara, melanjutkan perjalanannya ke satu kota. Jadi dia kan memang berjalan dari satu kota ke kota yang lain untuk membalas dendam kepada pihak kerajaan yang telah menghancurkan desanya dan menangkap temannya. Nah, di kota ini kebetulan dia mendapatkan jejak teman kecilnya yang bernama Anna, yang sangat-sangat ia sayangi, yang kebetulan sedang ditawan oleh pasukan kerajaan di kota ini. Jadi saat Kregara mulai menyelidiki di mana keberadaan Anna, akhirnya dia menemukan, oke, ini dia nih di sini ditawan gitu. Ternyata penyelidikan Kregara itu membawa dia bertemu dengan beberapa elit pasukan kerajaan yang telah menangkap Anna. Dan ya udah pasti pahlawan kita ini kan sukanya membalas dendam, jadi udah pasti dendamnya itu dibalas dengan sangat enggak genjot, dengan sangat nikmat. Jadi akhirnya ya biasa, Kregara itu kembali menghancurkan musuh-musuhnya, yaitu pasukan-pasukan kerajaan, sampai kepada kepala dari pasukan kerajaannya ini. Sebelum dia menghancurkannya, dia melihat pasukan ini menangkap Anna dari desanya. Itu ternyata sudah diperkosa rame-rame, teman-teman. Jadi bayangin kita diperkosa rame-rame di tengah jalan, dilihat sama seluruh penduduk desa. Jadi yang kayak aduh kasihan banget. Ini bisa dilihat di cuplikan ini, aduh kasihan banget beneran. Jadi beneran tuh bajunya dilucuti satu persatu dan dia tuh kayak nggak bisa ngelawan banget. Dan yang memperkosa dia itu bukan cuma orang satu tapi 4. Kayak saat dia diperkosa itu tuh sebetulnya hati dia tuh sudah mati, teman-teman. Jadi kayak dia tuh beneran udah nggak kuat lagi, udah nggak ada niat hidup tuh kayaknya dia. Gitu. Dan Kregara ketika melihat itu tuh dia betul-betul marah, dia menghancurkan pasukan kerajaan ini dan segera menolong. Akhirnya dia tiba kayak di satu gedung bangunan kuno. Dan ya ketika Kregara itu mendekat dan ingin menyembuhkan dan kembali membawanya pulang atau ikut dengannya, setidaknya ikut dengannya, dan Anna pun telah menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi Kregara itu terlambat. Jadi di situ Kregara betul-betul sedih, patah hati banget dia langsung kembali ke penginapan, langsung nyari lah Freya dan Setsuna. Buat kencan. Setsuna itu favoritnya Kregara. Iya, dan langsung digenjot dengan sangat puas dan sangat liar. Ini bisa dilihat juga di sini teman-teman. Ini ada adegannya. Nggak ada. Digenjot dengan sangat liar. Bahkan menurut Freya dan Setsuna, aduh aku sudah tidak tahan lagi. Ya situlah. Di situ Kregara melampiaskan seluruh kesedihannya. Dan akhirnya malam telah berlalu, pagi kembali datang, dan pahlawan kita pun kembali melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Menuju satu kota yang juga sama sedang diserang oleh pasukan kerajaan. Dan di situ penduduk kotanya itu tuh udah bener-bener udah siap-siap buat dieksekusi karena telah menentang kerajaan. Pahlawan kita sebetulnya sangat-sangat baik. Dan dia sangat-sangat penuh dengan jiwa keadilannya. Dia ingin menolong seluruh penduduk-penduduk desa yang sedang ditawan itu. Nah, dia kembali pokoknya dengan segala keahlian dan ilmunya itu, dia menggunakan ilmu penyembuh untuk menghancurkan para pasukan kerajaan. Akhirnya penguasa pasukan kerajaan yang sedang menyerang kota itu pun juga kembali menjadi takut. Ternyata ini si Kregara kok kuat amat. Bahkan akhirnya dia mengancam, kalau kamu maju lagi, kita akan langsung membunuh para penduduk kota ini. Kita nggak akan melepaskan mereka. Jadi si pasukan kerajaannya itu nggak segan-segan untuk membunuh tawanan-tawanan itu. Tapi Kregara bukannya merasa bersalah, karena aku
tawanannya akhiri hidupnya, tapi malah Kregara makin aja maju. Ya berarti aku harus lebih cepat lagi majunya, itu kata Kregara. Jadi aku nggak akan mundur. Walaupun banyak korban berjatuhan, tapi Kregara tetap berharap dia bisa menyelamatkan sebagian dari penduduk kota yang ditawan itu. Sampai akhirnya dia sadar kalau ternyata seluruh penduduk kota ini sebetulnya sudah diracun dari awalnya. Jadi walaupun Kregara itu nolongin juga sebetulnya memang racunnya juga sudah bekerja, dan satu demi satu dari mereka pun bahkan udah menghembuskan nafas akhir bahkan sebelum Kregara itu sempat menyentuh mereka. Akhirnya Kregara pun juga meminta tolong Freya untuk kembali menjadi Putri Flare dan kembali berbicara kepada para penduduk kota yang masih ada kalau sebetulnya kejahatan-kejahatan yang terjadi di kota mereka ini adalah perbuatan dari pihak kerajaan. Kalau kerajaan itu tidaklah sebaik yang mereka pikirkan. Banyak konspirasi-konspirasinya. Akhirnya untuk membuktikan kalau ini adalah Putri Flare yang sesungguhnya, Freya menggunakan skill pemanggil meteor tingkat tinggi yang hanya bisa dipanggil oleh Putri Flare, dan akhirnya meteor tersebut dijatuhkan ke kota tersebut. Jadi penduduk-penduduk kota itu akhirnya semuanya itu tewas seketika dan hanya menyisakan seorang anak kecil. Tapi anak kecilnya ini langsung sama Kregara langsung ditolong, betul-betul dikasih uang, dicarikan orang tua asuh, dan bahkan Kregara pun juga bilang kalau nantinya anak kecil ini memang bertanya-tanya siapa yang menghancurkan desaku, bilang aja Kregara yang ngelakuin. Jadi biar anak kecil itu punya dendam pada Kregara dan akhirnya kembali bisa melanjutkan hidupnya. Sungguh baik kan pahlawan kita ini? Iya, enggak. Ya lanjut. Nah akhirnya dari kota ini Kregara, pahlawan kita semua, melanjutkan perjalanannya ke satu kota yang bernama Bertinia. Kenapa Kregara ini memilih kota ini? Karena di kota ini tuh dia secara langsung maupun tak langsung kenal dengan cucu Raja Iblis. Jadi di kota ini dia betul-betul mau ketemu dan mencari cucu Raja Iblis. Akhirnya bertemulah dia dengan sang cucu Raja Iblis, yaitu gadis kecil yang sangat-sangat lucu dan imut. Dan dia itu bentuknya itu seperti, kalau kita bilang seperti Scubus teman-teman. Jadi bersayap, ya cantik, seksi. Jadi kebetulan pas Kregara menemukan cucu Raja Iblis ini sedang diburu oleh para pembunuh bayaran yang disewa oleh keluarganya, karena si cucu Raja Iblis ini adalah salah satu kandidat calon Raja Iblis selanjutnya. Jadi disitulah Kregara menyelamatkan si cucu Raja Iblis ini. Walaupun cucu Raja Iblis ini sering kali bertanya dengan Kregara, apakah kamu menginginkan tubuhku? Tapi tentu saja jawaban Kregara selalu, ya enggak dong. Sampai pada akhirnya Kregara membuat satu perjanjian dengan sang cucu Raja Iblis ini, yaitu kalau Kregara dan teman-temannya melindungi sang cucu Raja Iblis ini sampai dia bisa menjadi Raja Iblis yang sesungguhnya, maka mereka sepakat untuk menghentikan pertengkaran dan dendam yang ada selama ini antara iblis dan manusia. Jadi mereka setuju dan sepakat untuk berdamai akhirnya. Dan untuk membuktikan kalau cucu Raja Iblis ini serius, Kregara pun juga meminta bayaran kalau seandainya nanti Kregara membantu cucu Raja Iblis ini untuk membunuh Raja Iblis yang sekarang, dia ingin meminta jantungnya sebagai bukti tanda perjanjian mereka itu sah. Kalau nantinya pihak iblis dan manusia tidak akan lagi bertengkar. Dan segitu saja akhirnya cucu Raja Iblis ini secara mau tidak mau dia menerima tawaran Kregara karena hidupnya pun saat itu sedang dalam bahaya. Perjalanan Kregara di kota Bernia tidak berhenti sampai di situ saja. Takdir mempertemukan dia dengan seorang teman yang kebetulan menyukai keterampilan Kregara dalam membuat vitamin. Kalau mungkin kita sebutnya vitamin, yaitu sebagai obat. Jadi Kregara itu yang ahli membuat obat-obat penyembuh penyakit dan penguat tubuh. Jadi Karman menawarkan Kregara untuk berbisnis, dan Karman juga menawarkan imbalan yang sepantasnya, yang betul-betul membuat Kregara itu betul-betul puas dengan perjanjian bisnis yang mereka jalan. Akhirnya karena kedekatan Kregara dan Karman, mereka berbincang-bincang, mereka ngobrol. Karman menyebutkan kalau salah satu langganannya seorang perempuan kasihan banget nasibnya. Jadi dia diperkosa oleh seorang pahlawan pedang yang kebetulan saat itu lagi datang ke kota Bernia juga, dan dia juga ngasih tahu ke Kregara, kamu harus hati-hati ya, jangan sampai nanti kamu juga jadi salah satu korban yang diperkosa oleh pahlawan pedang ini. Nah dari situ tuh Kregara mulai bertanya-tanya, emangnya apa yang terjadi? Dan dia menggali informasi. Akhirnya Kregara itu sepakat untuk membalaskan dendam dari langganannya Karman yang diperkosa oleh pahlawan pedang ini. Dia kan tahu ya kalau pahlawan pedang ini ternyata sedikit suka wanita cantik dan sukanya nongkrong di salah satu bar di kota Bernia. Jadi akhirnya Kregara itu menyamar jadi cewek. Jadi benar-benar cewek cantik banget, imut banget. Dan akhirnya dia datang ke bar yang dimaksud untuk memancing pendekar pedang. Nah di sini kalau teman-teman mau melihat Kregara dalam wujud cewek, nah ini satu-satunya kesempatan kalian karena memang betul-betul cantik Kregara ini.
Dan akhirnya di situ memang betul sang pahlawan pedang itu datang, dan betul-betul memang sang pahlawan pedang itu melancarkan aksinya kembali kepada Kreigara karena tidak kuat untuk menahan kecantikan dari Kreigara bentuk cewek ini. Akhirnya Kreigara itu dikasih satu obat tidur di minumannya. Tapi ya pahlawan penyembuh kita juga nggak parah-parah banget ya sampai nggak tahu kalau itu minumannya dikasih obat tidur. Dia sebenarnya tahu, tapi memang dia kan emang kebal dari obat tidur dan racun. Jadi yang kayak gitu-gitu mah nggak bisa lah buat dia. Nah, akhirnya Kreigara ikutin permainannya sang pahlawan pedang ini. Jadi pura-pura tertidur. Terus dia juga mulai mengerti, oh ternyata kekuatan sang pahlawan pedang ini ada pada pedangnya yang bernama Ragnarok. Selama sang pahlawan pedang ini memegang Ragnarok, dia nggak bisa terluka. Jadi kalau terluka sembuh lagi, terluka sembuh lagi. Akhirnya terjadilah saat-saat dimana Kreigara mau digenjot sama sang pahlawan pedang, dan akhirnya Kreigara cukup kaget ternyata pas si pahlawan pedang itu mulai buka baju, ternyata sang pahlawan pedang itu adalah seorang perempuan yang kebetulan perempuan ini menyukai sesama perempuan, dan dulunya juga sempat menjadi salah satu fans berat Putri Flare. Jadi dia betul-betul dia juga mungkin lucu banget. Dan tapi tuh ketika Kreigara mau digenjot itu pun juga kan dia mulai buka bajunya Kreigara satu-satu. Nah ini nih bisa dilihat nih. Nah ternyata pas dia mulai menyentuh bagian-bagian yang kewanitaannya Kreigara, menyentuh bagian kewanitaan, loh kok nggak ada. Dan ternyata walaupun Kreigara bentuknya perempuan, tapi ternyata bagian bawahnya itu masih laki-laki. Jadi sang pahlawan pedang pun juga kaget tuh ya, Kreigara mungkin lucu kali ya. Iya emang aku ini laki-laki, aku ini bukan perempuan, kata Kreigara. Ya akhirnya ya disitulah Kreigara melancarkan aksi balas dendamnya. Dia menangkap sang pahlawan pedang. Jadi dia melempar si pahlawan pedang itu ke cowok-cowok pengemis gitu kali yang kelaparan gitu, udah kelaparan terus dikasih lagi obat yang membuat mereka tambah lapar. Pokoknya kalau kamu nggak bisa memuaskan mereka, aku nggak salahin mereka loh kalau kamu dimakan hidup-hidup. Ih serem banget. Dan akhirnya ya disitulah pahlawan pedang itu berusaha untuk memuaskan keempat orang ini yang dipersiapkan oleh Kreigara. Jadi ya disitulah genjot-mengenjot sampai pagi. Nah pas sebelum pagi Kreigara udah mikir nih, waduh ini sang pahlawan pedang hebat juga bisa memuaskan mereka sampai pagi. Pas hampir pagi, Kreigara mengubah diri dia menjadi Putri Flare. Dan akhirnya ketika sang pahlawan pedang itu melihat sosok Putri Flare yang melihat dia sedang melayani para laki-laki, nah disitulah sang pahlawan pedang ini betul-betul tumbang. Sang pahlawan pedang ini nggak selamat ternyata, dan akhirnya ya begitulah dia dimakan hidup-hidup sama manusia-manusia kelaparan. Ketika sang pahlawan pedang ini sudah tewas, Ragnarok itu menjadi salah satu senjata yang nantinya digunakan oleh Kreigara. Kreigara itu akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi. Aksi balas dendam sudah berhasil. Ia kembali melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Mata Elang Triss Olgan. Mata Elang Triss Olgan adalah bodyguard khusus Putri Nom, adik dari Putri Flare, yang juga sangat-sangat kejam. Jadi kalau Kreigara memang ingin menghancurkan Putri Nom untuk membalaskan dendamnya, Kreigara harus berhadapan dengan Mata Elang Triss Olgan. Di situ Kreigara pun juga mulai berpikir apa yang bisa aku gunakan untuk melawan Mata Elang Triss Olgan dengan segala kehebatannya. Karena si Mata Elang ini betul-betul punya mata yang luar biasa, yang bisa melihat kekuatan dari seseorang. Nah disitulah Kreigara mulai menggunakan Ragnarok. Ragnarok itu berubah menjadi mutiara. Mutiara itu sebetulnya salah satu mutiara yang bisa menciptakan senjata yang sangat-sangat sakti sesuai dengan si pemilik mutiara ini. Dan Kreigara itu kembali memegang mutiara itu. Mutiara itu kemudian bertanya, apakah kamu akan menggunakan senjata sakti yang aku berikan untuk menyelamatkan dunia dan melindungi segala isinya? Dan kemudian Kreigara bilang ya sudah pasti aku akan melakukan itu. Dan akhirnya dia pun lolos tes pertanyaan dari si mutiara ini, dan akhirnya mutiara ini berubah menjadi senjata Georgios, senjata yang sangat-sangat legendari yang bisa membantu Kreigara untuk mencapai tujuan balas dendamnya. Senjata Georgios itu ternyata mirip dengan Ragnarok. Untuk setiap pemakainya, senjata ini tuh bisa langsung menyembuhkan. Jadi kalau Kreigara kena luka, langsung lukanya itu pasti langsung otomatis sembuh. Oke guys, jadi segitu aja alur cerita part 2 ini. Kalau kalian menyukai serial Keifuku ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya nanti selalu ada yang ketiga. See you teman-teman. See you.